Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus, cinta kasih dan berkat kudus besertamu dan sertamu juga. Para Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, selamat pagi dan berkah dalam. Semoga harapan kami, doa kami, Bapak Ibu berada di rumah bersama keluarga dalam kondisi semuanya baik. Dan pada hari ini kita masuki minggu ketiga dalam pekan Paskah, dan kita bersama-sama akan menyadari karena minggu ketiga di masa Paskah ini disebut sebagai Minggu Misericordia Domini atau kasih setia Tuhan yang senantiasa ditampakkan dalam diri dua murid yang berada dalam perjalanan menuju ke kampung Emmaus. Perjalanan itu membawa suasana hati yang tidak mengenakan, tapi sekaligus juga menyenangkan, dan ini pun juga tidak jauh dengan apa yang kita alami dalam kebersamaan kita, terlebih-lebih berkaitan dengan adanya pandemi ini. Namun demikian, janganlah kita khawatir, kita hendaknya berani berserah diri kepada kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kita bersama, sehingga kasih setia Tuhan senantiasa akan pula memberikan penyertaan kepada kita sekalian di dalam menjalankan langkah hidup kita yang kita tekuni bersama. Ibu Bapak saudara-saudari, marilah sebelum kita sekalian dimasak dan kita resapkan dalam hidup kita menyadari kelemahan kita dan kita lakukan di hadapan Allah dan sesama di rumah keluarga kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengasihi kita mengampuni dosa kita dan mengangkat kita hidup yang kekal. Nomor 351. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami.
dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkau kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat bangkitan putra-Mu Engkau telah hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami hati yang peka untuk selalu menyadari akan kehadiran-Mu serta bertekun untuk mendengarkan sabda-Mu. Terutama di saat kami menghadapi pandemi ini, kami mohon senantiasa perlindungan-Mu bagi kami umat-Mu yang berhimpun di paroki ini khususnya, meski mereka berada di rumah masing-masing. Demikian juga bagi umat-Mu yang berada di tempat-tempat lain. Terlebih kami berdoa untuk Romo Kokok yang saat ini sedang dalam perawatan. Semoga segera dibebaskan dari sakitnya, sehingga segera kembali ke tengah-tengah untuk senantiasa pun menyertai seluruh umat yang didampinginya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita ikuti pembacaan firman. Tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu sekalian yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Ia adalah seorang nabi
dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bagi orang benar Tuhan percaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan percaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkau bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diudikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan percaya, laksana lampu di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan percaya, laksana lampu di dalam gulita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar Tuhan percaya, Sebut Bapa, maka baru menyatakan dirinya kepada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Haleluya, 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 haleluya. Terangkanlah kita puji kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalanlah bersama-sama dengan mereka.
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Injil Lukas bab 24 ayat 32 yang juga kita ikuti dulunya, di sana dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ibu bapak saudara-saudariku yang ada di rumah, dalam konteks ini mau mengatakan bahwa sudah Yesus dimakamkan, para murid pun merasa pikiran dan hatinya kacau. Karena Yesus yang diharapkan menjadi penyelamat mereka ternyata Ia telah wafat di salib. Jadi bukan wafat sebagaimana mestinya, tetapi karena dengan peristiwa yang sungguh sangat berbeda. Hal ini membuat mereka merasa khawatir, takut, dan perasaan tidak menentu.
Dan ini pun juga terjadi dalam kehidupan kita yang saat ini serba was-was, khawatir, takut. Namun Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan senantiasa beliau itu mendampingi, menemani dalam langkah-langkah kita. Karena itu setelah kebangkitannya, ia senantiasa menampakkan diri untuk menguatkan kita semua. Kalau dalam bacaan tadi, kedua murid yang sedang berjalan menuju kampung Emos, di kampung mereka. Dan di saat berjumpa, Yesus pun menerangkan tentang apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan karena itu, ketakutan para murid menjadikan penglihatan mereka itu menjadi terhalang. Dan inilah, kalau kita dalam menghadapi pandemi ini dengan panik, kita tidak akan bisa merasa happy. Tetapi kalau kita hadapi dengan keterbukaan, kita selalu akan happy. Karena apa? Dengan happy itu akan membantu kita. Maka kalau kita dalam kondisi lemah, sakit, tapi hati kita panik, galau, itu justru tidak akan segera membawa kesembuhan. Dan itulah yang kemarin malam juga saya sampaikan pada Rupi, karena ada saudaranya yang ikut salah satu kelompok yang kena, maka saya katakan lebih baik kamu istilahnya istirahat dulu selama 14 hari, tapi tidak usah panik. Ikuti saja itu supaya nanti kamu segera bisa terbebaskan. Nah, inilah yang sekiranya pun juga menjadi pegangan landasan bagi kita, bagaimana kita menjalankan itu. Nah, karena itu Tuhan Yesus pun meminta supaya kita tidak melupakan. Tidak melupakan ketika kita membaca, mendengar tentang apa yang dijanjikan kepada kita, pada para murid terkait dengan kehidupan yang kita alami. Karena itu kembali kepada keadaan para murid itu sama yang sedang kita alami ketika saat ini, yakni bahwa mendengar berita-berita adanya pandemi membuat diri kita merasa tidak aman lah, tidak ada kepastian lah, apa yang pernah dijanjikan Tuhan lalu menjadi lupa. Karena itu kita bersandar kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi bukan hanya diam, harus ada upaya dengan berbagai macam kegiatan. Karena itu juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, imun, kiranya perlu juga kita bantu, jangan hanya sekedar mengharap, tetapi kita lakukan dengan makan asupan-asupan yang sekiranya bisa membantu untuk kita. Nah, apalagi kita berada meskipun kota tapi juga suasana desa pun ada. Kalau perlu ibu bapak itu juga yang di rumah kalau mau ada di sana, kiranya perlu juga mengkonsumsi seperti misalnya jus jambu kluthuk. Jambu kluthuk itu jambu yang bukan jambu sekarang ini, sekarang ada jambu kristal, jambu Bangkok. Jambu kluthuk itu jambu yang betul dari desa, tapi itu membuat kita bisa membebaskan kita dari keterpurukan kita. Juga mengkonsumsi empon-empon, dan ini sangat juga membantu ini. Nah, karena apa? Empon-empon itu bukan hanya jahe kencur untuk melawat, tetapi kalau lengkap itu ada cabai, tapi bukan cabai Lombok ya. Cabai yang betul-betul memang namanya cabai. Mula di orang mengatakan cabai Jawa, sebenarnya tidak di Jawa pun ada. Lalu juga kalau perlu juga ada sirih. Karena itulah ibu bapak sudah sering, kalau masih ingat simbok-simbok dulu yang di desa-desa itu sok susuran minang mamah sirih dan gambir dengan bako itu ya, sampai akhirnya berumur tua-tua itu nggak pernah dia mereka sakit. Memang kotor kelihatannya, giginya jadi hitam-hitam ya, merah-merah itu hitam juga. Tapi itulah sebenarnya ini hanya kadang-kadang kita hanya karena mengejar kebersihan, lalu kita sebenarnya ada keluar. Dulu sebelum banyak sandal itu ya bepergian pun tidak pernah pakai sandal. Neng sehat-sehat, saiki lepas sandal sedikit aja, aduh sikilku sakit. Dan padahal itu sebenarnya sakitnya itu bukan karena sikilnya, tetapi karena ini adalah saraf-saraf kita jadi dihidupkan sebenarnya itu. Nah, karena itu kiranya perlu Bapak Ibu mengupayakan ini juga dalam rangka meningkatkan imun kita atau daya kekebalan kita. Karena itu perlu juga dilandasi dengan aktivitas kita yang bisa mengeluarkan keringat. Nah,
termasuk juga olahraga, bisa berbagai macam bentuk olahraga dengan mungkin jalan kaki, dengan senam dan lain sebagainya. Ini supaya tubuh kita selalu fit. Nah, karena fit ini lalu kita, tetapi juga sebagaimana secara protokoler kita jangan sedikit mungkin jangan sampai ada katakanlah kontak secara langsung. Nah, karena kadang-kadang kita sehat tetapi bisa jadi kita itu menjadi sebagai kirim pembawa. Lalu nanti bisa berjumpa dan orang lain yang lemah kena, karena itu saling menjaga. Maka mulai hari kemarin saya baca menurut anjuran dari WHO, kemana-mana kalau kita bepergian itu diwajibkan menggunakan memakai masker. Itu di samping untuk melindungi diri kita, terutama untuk melindungi sesama, karena bisa jadi kalau kita mungkin batuk kah, mungkin bersin kah, apa itu tertahan, tidak menyebar ke orang lain. Tetapi karena kita sudah kebal, maka kita itu juga aman. Itulah yang sekiranya dulu. Maka pesan sebagaimana yang kita baca dalam surat Petrus, dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejak oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji akan kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Nah, terhadap firman ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang di rumah, sangatlah menguatkan kita sehingga kita tidak terpuruk dengan ketidakberdayaan kita. Firman yang kita temukan dalam kitab suci menolong iman kita untuk senantiasa bertumbuh, menyerahkan apa yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Berdoa menyatukan diri dengannya membuat hati kita tenang dan damai. Hati kita menjadi berkobar-kobar kembali, menepis semua ketakutan kita dengan percaya akan janjinya. Meski Bapak Ibu memang sudah sangatlah rindu bisa ikut berkumpul, dan bukan hanya dalam Ekaristi, rindunya itu karena kita secara simbolis bisa menerima secara pribadi dalam rupa komunitas. Tapi karena saat pandemi ini Bapak Ibu tidak usah mengkhawatirkan itu, terimalah dengan komunitas batinnya, sehingga akan merasakan seperti itulah kesatuan secara batin. Ini kiranya yang perlu juga harus kita sadari dalam gerak ini. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari sangatlah penting, membantu menjawab semua pergumulan kita. Sebegitu pentingnya sampai Yesus sendiri pun turun untuk menerangkan kembali akan kitab suci kepada kita sekalian. Maka 3 hari ini saya sudah berusaha untuk sedikit membantu Bapak Ibu yang ada di rumah, meskipun itu hanya sepenggal. Saya membuat renungan yang saya sharekan melalui grup paroki. Nah, itu ada beberapa yang menanggapi. Memang itu hanya singkat, tetapi sekiranya bisa sedikit membantu, setidak-tidaknya memacu untuk membaca sabda, untuk menemukan firman. Ini. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang sungguh amat sangat rindu terhadap Ekaristi, bisa juga ikut Ekaristi pribadi saya itu pada misa harian. Ya, pribadi saya misa dari Senin sampai dengan hari Jumat itu jam 5:30 pagi. Ya, itu. Kalau mau ikut, ikutlah untuk itu, karena kalau itu ya tentu tidak terlalu banyak untuk mengobati rasa rindu terhadap diriku itu dalam situasi yang seperti ini. Itu memang saya tegaskan. Meskipun kemarin dalam telekonferensi dengan Bapak Uskup, salah satu imam ada yang diingatkan, yakni saya sebut Romo Boni dan Romo Nunung yang ada di Danan sana, itu katanya melayani juga di komunitas. Tapi oleh Bapak Uskup mengatakan, Romo tolong itu disungguh-sungguh diperhatikan, bisa dilayani dulu berkaitan dengan itu, karena kadang-kadang itu aktivitasnya lalu bisa mendatangkan bisa juga menjadi pembawa. Tapi kemarin saya sampaikan kepada Bapak Uskup menanyakan pada saya bagaimana Romo tentang misa harian. Saya mengatakan misa harian itu saya laksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Lalu saya katakan ada umat yang ikut datang itu ada sekitar
5 sampai 7, bahkan kemarin itu hanya 2. Tapi tidak apa-apa gitu, karena namanya saya misalnya pribadi gitu. Maka monggo Bapak Ibu yang ada di rumah, tapi tidak usah berbondong-bondong ya, karena untuk mengobati rindu ini, maka hari Minggu memang secara khusus itu tidak diinginkan untuk bersama-sama, tetapi hendaknya itu sangat-sangat dibatasi, kecuali bagi petugas, namanya tugas karena harus disiapkan, ya harus ada petugas maka melibatkan, itulah intinya. Tuhan, dalam situasi pandemi ini beri kami hati yang terbuka untuk duduk diam menerima firman-Mu, untuk tinggal bersama dengan Engkau dalam setiap pergumulan kami. Tumbuhkanlah iman dan kasih serta pengharapan kami, agar kami pun berhati berkobar menghadapi peristiwa yang sekarang sedang kami alami bersama ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berlimpah sekarang sampai selamanya. Ibu Bapak Saudara-saudari, sebelum melanjutkan untuk menyampaikan doa-doa, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mendoakan syahadat kita yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari kelahiran Maria, yang berita sengsara dalam pemberitaan Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu yang akan datang mengadili orang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, berperan pada kudus, pengampunan dosa, kepahitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudariku yang terkasih, kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Karena itu marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Yesus telah bangkit bagi keselamatan kita. Bagi semua orang beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaan-Nya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam suasana hati yang serba was-was, khawatir, tidak nyaman. Lebih-lebih mereka yang sakit, khususnya untuk Romo Kokok yang saat ini sedang dalam perawatan. Semoga segera Kau bebaskan mereka itu, lebih-lebih Romo kami itu, supaya segera kembali bersatu dengan umat-Mu, melayani apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang imam. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama-sama semua orang yang berkehendak baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, kesediaan, keadilan, dan kedamaian berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita iringi kami menunjukkan. Kami
segala yang ada milikmu jua, dalam karsamu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milikmu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Para saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi keselamatan kita serta semangatlah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdanya, sebab dialah Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Siapkan lagu kudus-kudus. Tuhan sertamu Dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sudah dan sepantasnya. Ya Bapa, kami muji Dikau senantiasa. Teristimewa di masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak rupa Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada tingginya ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan dapat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyimak dari doa Syukur Agung rumus yang ke-10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan itu, terutama karena Engkau mengutus Kristus Putramu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami untuk menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan mensyukur, mencamcak roti itu dan berikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah,
Nah, tubuhku yang diserahkan bagi. Sesudah itu Yesus mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan menjadikan, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tidak ada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Sepagung kami, Robert Sudarmoko dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristiani menikmati akan kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati, lebih-lebih di masa pandemi ini. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Peran Maria dan para kudus, juga Santi Yusuf Mempelai Kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami nantinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan dengan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Para saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Kristus, jangan tentukan dosa kami, tetapi berkati liman gerejamu, dan istilah kami sebagai bersatu dan rukun saudara kehendak-Mu, sebablah antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Para saudara-saudari, inilah anak gembala yang merusak dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, jangan pantas berhutang pada saya, tapi bersabdalah saja merasakan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Saat inilah Bapak Ibu yang ada di rumah untuk mempersiapkan diri untuk menerima komuni batin. Kami yang ada di sini bersama grup yang meliput akan menerima komuni bersama. Bapak Ibu yang berada di rumah, kita berikan doa ibadah. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen yang kudus. Aku mencintai lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku mengeluh dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan dari Bapak Yesus. Allah Bapa pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Kuspan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini.
Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, para perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak sekeluarga, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan, dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Digo dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rogus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Putra-Mu Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sambil menerangkan isi kitab suci dan membagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran Putra-Mu sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pada Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, kalau Bapak Ibu ingin mengucapkan doa permohonan bisa disampaikan, akan kami pimpin dalam misa pribadi saya harian untuk itu. Dan bagi Bapak Ibu yang juga sebagai umat ingin mempersembahkan persembahan mingguan meskipun tidak ikut misa secara langsung, dalam arti bukan streaming atau bukan tetapi dengan mengikuti di rumah, itu juga persembahannya bisa dikumpulkan lalu bisa dimasukkan atau bahkan bisa dimasukkan atau lewat rekening Iris atau menghubungi Mbak Jardita supaya nanti bisa juga untuk mendukung kehidupan gereja kita. Terima kasih, kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga untuk mengikuti misa ini. Selanjutnya dalam langkah-langkah hidup kita senantiasa berada dalam jangkauan berkat Allah yang kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Bapak Ibu saudara-saudari itu, dengan demikian perayaan Ekaristi di hari Minggu Paskah yang ketiga ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita mundur, kita wartakan akan belas kasih Tuhan. Amin.